Halo, selamat tahun baru 2022. Jadi kali ini kita mau berpetualang, kita mau ke luar angkasa karena kita udah capek di Earth. Nah, jadi kita mau ke Nebula. Jadi ini adalah salah satu tempat glamping terbaru di daerah Sentul, kalau salah Bojongkoneng situ, di daerah Cisadon dan sekitarnya. Jadi ini glamping yang baru banget jadi, dan kalau kita lihat sih bentuk glampingnya seru banget. Jadi penasaran seperti apa di sana? Yuk kita lihat ke sana. Let's go. Nah, ini kita udah ke arah Nebula glampingnya. Jadi kita tadi keluarnya tuh nggak melalui Gadok, tapi kita keluarnya dari gerbang tol Bogor Selatan kayaknya, yang arah ada Sumarekon. Jadi tembusnya di arah Gunung Gelis. Terus kita naik ke atas. Kalau misalnya ada kafe Gunung Gelis itu kan belok ke kiri, kita belok ke kanan. Nah, kita nyusurin jalan ini. Nah, informasinya sih kenapa kita diarahkan melalui jalan ini, karena kalau kita melalui Sentul lewat Cisadon itu kan jalannya semi off-road gitu kan ya. Nah, ini katanya sih lebih baik, tapi nanti coba kita lihat ya suasananya seperti apa. Nah, ini arahnya ke atas banget naik ya. Jadi mobil pastikan kondisi fit karena ini lumayan cukup nanjak. Arahnya ke arah camping Pondok Pemburu sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin pernah dengar. Nah, kita coba lanjut lagi ya. Nah, ini ada petunjuknya. Ini di desa wisata. Jadi tuh lihat ada petunjuknya, Puncak Langit, Philamon, Pondok Pemburu. Berarti kita ke kanan. Oke teman-teman, udah nyampe di, sebenarnya ini di meeting point sih. Jadi meeting pointnya itu namanya ini, meeting point Kumpel, warungnya Budian. Kalau orang manggilnya warungnya Om Daeng ya, manggilnya warungnya Om Daeng. Nah, ini kita dijemput sama tim dari Nebula, pakai ini Mbak Farah sama timnya. Kita dijemput sama mobil ini. Jadi nanti barang-barang itu akan dibantu, jadi jangan khawatir. Karena trek ke atasnya nanti akan lebih off-road ya, lebih ekstrim. Nah, jadi nanti meeting pointnya teman-teman bisa ke sini nih, santai di tempatnya Om Daeng, di meeting point Kumpel. Nanti kita lanjut lagi perjalanan ke atas. Ini banyak orang-orang trekking juga istirahat di sini. Oke teman-teman, kita udah mau jalan ya. Kita mau jalan naik ke atas nih. Itu tim tuh barang Budian tuh yang punya warung ini. Kita ketemu di atas ya, kita jalan.
Ya, makasih Budian. Kita jalan ya. Nah, itu meeting point-nya. Sekarang kita jalan nih ke atas. Woi. Asik tuh. Nah, tadi kan kita naik mobil city car ya. Kita pakai mobil Rush tahun 2008. Walaupun ground clearance-nya tinggi, tapi beda sama ini, lebih sigap. Nah, ini rasanya goncangannya. Kalau ngeliat badan saya goyang-goyang kayak gini nih serunya. Nah, ini pemandangan di sebelah kiri. Kayak berpetualang kan. Nah, itu view-nya teman-teman. Kelihatan nggak? View-nya cakep banget. Oh, Nebula Glamping. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Nebula. Dan tadi kita naik mobil ini nih, naik Mitsubishi Triton kayak kalau nggak salah ya namanya. Dan ini view-nya cakep banget view-nya. Jadi view pemandangan kota di bawah itu kelihatan banget. Dan ini memang masih baru jadi masih tahap penyempurnaan. Nah, ini area nebulanya. Cakep kan? Glampingnya lagi masih tahap penyempurnaan. Nah, itu glamping yang udah ready, nanti kita tinggal di situ. Suasananya seperti ini. Jadi kalau kita tinggal di sini, itu kita dapat meal, makan 3 kali. Jadi kita langsung mau makan siang. Nah, kita makan siang di depan glampingnya. Di sini nanti, yang view-nya langsung ke kota. Kita lihat ya dari atas. Nah, nanti kita akan makan siang di sini, di glampingnya. Tuh view-nya bagus ya. Nah, ini ada tempat fireplace juga di sini. Jadi pas buat depan glamping kita bisa campfire. Nah, ini makan siang kita. Halo. Nah, enak banget makan siangnya pakai nasi uduk, ayam, ada sambelnya juga. View-nya tuh kayak gini, cakep banget. Sampai garis awannya kelihatan. Di sini tuh view-nya luas banget. Bahkan kita itu semua pemandangan kota ya, kita bisa ngelihat pemandangan gedung-gedung Jakarta juga sebelah sana tuh. Itu gedung-gedung Jakarta juga kelihatan. Oke, kita udah selesai makan siang. Jadi sekarang kita mau ngelihat area glamping nebulanya. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman. Jadi memang ini baru soft opening dan kita emang kesempatan untuk cobain. Jadi sekelilingnya itu lihat di atas ada aliran air. Jadi aliran airnya itu mengalir ke batu-batu gini. Jadi seru banget, jadi kayak sungai gitu kan. Tuh ada aliran airnya. Dan ini view-nya luas banget tuh. View-nya bagus. Nah, kita dapat glampingnya yang di area bawah, yang di sebelah sana tuh glamping kita. Nah, kita baru mau lihat ke sebelah sana ya. Coba kita lihat glampingnya. Nah, kita lagi ke arah glampingnya. Ini jembatannya kita pakai jembatan kayu nih. Ini glampingnya. Welcome to Nebula Glamping. Glampingnya bagus banget kan? Tuh, seperti ini tampilan glampingnya. Jadi tetap modern dan bagus banget ya, estetik banget. Ini ada pohon pakis besar. Jadi kalau info dari
dari Nebula Glampingnya. Ini pohon pakisnya emang asli pohon besar yang nggak ditebang ya. Jadi memang habitat aslinya di sini gitu. Nah, seperti apa dalamnya? Kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat isi glampingnya ya. Nah, ini pintunya itu udah yang dari besi. Jadi teman-teman, sebagai info aja, bahan-bahan yang ada di glamping ini semuanya bahan yang ramah lingkungan. Jadi bahan yang hasil daur ulang. Jadi ini adalah daur ulang dari plastik yang dicampur dengan sekam. Jadi sekam itu kayak kulit padi gitu ya. Dan ini dari dindingnya, itu dindingnya sebelah sini. Nah, ini ada jendela. Nah, dindingnya ini juga dari bata yang terbuat dari plastik yang udah dipres, jadi kayak Lego gitu. Dan ini semua bahan ramah lingkungan. Ini ada colokan di luar, jadi kita lihat glampingnya seperti apa. Nah, ini pintunya tadi, jadi bisa dikunci. Dalamnya seperti ini. Tuh, lihat keren kan dalamnya. Nah, jadi begitu dari pintu masuk, kita langsung ketemu. Karena ini yang satu lantai ya, jadi kita langsung ketemu sama kasur. Kasurnya ini ukuran queen bed. Jadi lalu atasnya seperti ini, tinggi, plafonnya cukup tinggi. Dan di samping itu ada area kamar mandi. Jadi ada area kamar mandi. Di sini ada air galon juga, dispenser. Lalu disediakan juga di sini ada cangkir. Jadi kalau mau ngopi, ngeteh itu udah disediakan juga. Lalu ini ada saniter juga untuk selama pandemi ya. Nah, ini tampilan dari view ke pegunungannya. Nah, itu pegunungannya itu kalau teman-teman lihat ya, itu langsung kelihatan view Gunung Salak. Nah, ini tempat tidurnya. Jadi ada bed covernya, ada ini sediakan anduk juga, lalu pasta sikat gigian dari bambu infonya. Ada bantal 2, jadi kalau malam di sini katanya dingin ya, seperti itu. Jadi udah ada selimut juga. Di situ ada tempat untuk santai-santai. Nah, ini ada beberapa laci ya, coba kita lihat. Nah, ini ada di dalam lacinya tuh ada selimut, ada disediain juga selimutnya, ada Stella untuk pewangi, ada obat serangga, ada bed cover nih, asik kan. Lalu ini ada bantal untuk duduk di sini santai. Nah, di dalam ini ada board game, ada 3-in-1 magnetic board, jadi kayak buat main ludo, ular tangga, uno gitu, board game. Jadi teman-teman bisa meluangkan waktu sama keluarga. Ini ada beberapa lap juga. Nah, ini kosong untuk naruh luggage. Jadi seperti ini. Dan ini hawanya dingin banget ya. Dan kalau dari sini itu view-nya langsung, kalau kelihatan bisa ngeliat ya, itu view Gunung Salak langsung. Jelas banget. Dan kalau malam city view-nya sih katanya akan bagus banget. Nanti kita coba cek yang nanti malam ya dari sini. Nah, sekarang kita coba lihat ke area kamar mandinya. Nah, di sebelah situ juga ada payung. Pintunya, pintunya itu di sini ada horden, jadi bisa ditutup. Bisa ditutup untuk privasi. Nah, ini wastafel, ada kaca dan wastafel. Ini ada ada shower, ada air hangat juga. Jadi untuk sabunnya ini itu 2 ya, jadi bisa untuk sampo, bisa untuk sabunan juga. Ini ada gantungan untuk baju, sama ini toilet duduk. Jadi bawahnya itu kayak kayak kayu sebenarnya gitu, tapi ini sebenarnya buat dari komposit plastik yang dicampur sama sekam gitu. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini ada angin yang segar. Jadi kalau malam ini sejuk banget sih di sini. Bagus ya tampilannya. Oke, sekarang kita coba lihat di luar ya. Nah, ini tampilan di luarnya. Jadi kalau kita ngelihat ini untuk model glampingnya tuh seperti ini. Seperti ini model glampingnya. Dan itu ada lampu juga di sebelah sana. Jadi nanti kalau untuk malam pasti lebih bagus cahayanya. Sama di sini ada tempat untuk api unggun. Jadi kalau mau campfire di sini sambil ngelihat ke
city view. Nah ini city view dari depannya ya, tuh itu Gunung Salak tuh, kelihatan segede gitu Gunung Salaknya. Nah terus ini city view-nya, bahkan city view-nya itu nanti malam akan kelihatan city light-nya lebih bagus lagi. City view-nya itu bisa sampai ngeliat ke gedung-gedung Jakarta loh. Jadi sebagus itu sih ini pemandangannya, tinggi banget. Oke. Nah, tadi kita habis acara tanam pohon di sini sebagai awal tahun baru. Dan ini adalah tenda glamping yang 2 lantai. Tapi masih belum selesai, masih dalam perbaikan, masih penyempurnaan, bukan perbaikan. Nah, terus yang ini, yang tenda 2 lantai itu view-nya langsung ke Gunung Salak tuh. Cakep banget kan? Bisa ngeliat nggak itu Gunung Salaknya? Tuh, view-nya bagus banget langsung ke Gunung Salak. Nah ini tipe tenda kita, glamping kita yang 1 lantai. Dan di sini itu ada bunga tabebuya ya teman-teman. Nih, ini bunga tabebuya. Jadi di setiap glampingnya itu kelihatannya itu akan dipasang bunga tabebuya. Kalau kelihatan ya, di sebelah sana tuh bunga tabebuya juga. Terus di sebelah sana juga bunga tabebuya juga. Jadi nanti kayak apa namanya, kayak bunga sakura gitu, seperti ini. Nanti akan lebih banyak lagi sih, ada 9 kalau nggak salah, masih dalam proses ya. Oke, itu dulu. Sore, sudah mau senja, jadi kita lagi nungguin sunset sebenarnya. Dan di depan kita itu langsung menghadap ke Gunung Salak. Jadi sebenarnya kita bisa ngeliat sunset, sayangnya lagi ketutupan sama awan. Dan di bawah itu kita bisa ngelihat city light, dan mungkin udah mulai nyala-nyala nih city lightnya. Karena ini posisi Nebula Glamping itu tinggi banget ya teman-teman. Dan itu kita bisa ngeliat city light dengan jelas malam ini, karena kota-kota di bawahnya kelihatan jelas. Nah sore ini kita tuh ditemani dengan produk perawatan body care kesayangan kita. Ini ada produk perawatan dari Scarlett. Jadi di depan kita ini ada 3 perawatan body care. Yang pertama itu ada body lotion, lalu ada body scrub, sama shower scrub. Nah, yang setelah kita tuh walaupun kita suka beraktivitas glamping di luar, kita juga tetap melakukan perawatan supaya kita kulitnya tetap segar. Jadi walaupun kita sering beraktivitas ke luar, staycation dan lain-lainnya. Nah, yang serunya ini kita kenapa kita suka pakai body scrub ini body scrub yang varian romansa. Itu wangi banget teman-teman, dan itu wangi dan serta apa namanya, wanginya itu wangi manis gitu loh. Itu wangi manis, dan di dalam body scrub ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E, sehingga bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Nanti setelah kita menggunakan perawatan body scrub, selanjutnya kita menggunakan perawatan brightening shower scrub dari Scarlett yang varian Jolie. Ini varian baru loh, varian Jolie, dan ini tuh wangi banget. Setelah kalian pakai ini, itu kalian akan wanginya tuh akan nempel lama ya. Jadi bisa kecium rasa wanginya gitu. Dan ini mengandung glutathione dan vitamin E serta kolagen yang bermanfaat. Itu di dalamnya itu juga ada beads yang lembut ya, bulir-bulir yang lembut gitu, sehingga dia bermanfaat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit, sehingga itu membantu mencerahkan kulit kita terlihat lebih segar. Setelah kita menggunakan shower scrub, kita menggunakan 1 sesi perawatan lagi, itu dari varian Jolie juga, fragrance brightening body lotion. Ini tuh enak banget dipakai. Kenapa? Dia mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide gitu. Sehingga kalau kita pakai ini, itu tuh pertama yang enaknya tuh dia nggak lengket. Yang kedua, dia akan berfungsi melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Nah, nggak salah lagi deh kalau udah pakai 3 seri perawatan ini. Itu yang pertama, kulit kita akan terlihat lebih cerah, dan juga wanginya itu akan enak banget gitu, sehingga mood kita tuh hari-hari akan lebih seneng gitu, lebih fun. Nah sekarang kita coba dari segi pemakaiannya ya. Oke, sesi pertama yang akan kita gunakan itu adalah si body scrub romansa. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 250 ml, dan dia tuh mengandung aroma floral fruity. Kita bisa gunakan ini 1-2 kali seminggu.
Jadi kita oleskan ke bagian yang ingin kita aplikasikan. Dan ini didiamkan, setelah dioles ya, didiamkan selama kurang lebih 3-5 menit atau sampai setengah kering, nanti kita gosok perlahan. Nah, nanti manfaatnya itu bisa mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit gitu. Karena dia memiliki kandungan glutathione dan vitamin E, dan juga tuh di dalamnya ada kayak buliran-buliran halus yang nggak membuat iritasi gitu. Dan scrubbing ini juga membantu sarana untuk kayak relaksasi gitu, dan juga dia tuh membantu untuk meregenerasi kulit. Jadi dapat digunakan aman juga untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita menggunakan rangkaian shower scrub. Itu ukurannya kurang lebih ini sekitar 300 ml. Ini varian Jolie, varian terbaru juga, dan dia tuh aromanya wangi, dia tuh aroma Floriental Gourmand gitu. Dan ini dapat digunakan setiap hari ya teman-teman, karena tuh fungsinya dia tuh dapat mengangkat sel kulit mati, bisa mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit, dan juga dia bisa menutrisi kulit dengan kandungan yang terbaik yang dia milikin. Nah, kandungan terbaiknya tuh apa? Dia tuh punya glutathione, dia punya vitamin E, dia punya kolagen, dan dia tuh bisa mengangkat sel kulit mati, kulit jadi bisa lebih bersih dan memaksimalkan lah intinya saat kita membersihkan kulit, sehingga kulitnya itu nanti akan terasa terasa lebih halus gitu loh. Nah, yang terakhir yang kita gunakan itu adalah si body lotion. Nah, body lotionnya itu bisa kita gunakan setiap hari, karena ini fungsinya untuk melembabkan kulit, bisa mencerahkan kulit, dan juga untuk menutrisi kulit. Dan ini tuh enak banget karena teksturnya itu lembut, dan dia tuh mudah meresap dan nggak lengket pada saat kita aplikasiin gitu. Kelihatan pada saat saya gosok itu kan kelihatan banget dia tuh kayak licin, dan karena emang teksturnya tuh lembut banget. Nah, ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, ada kojic acidnya, sama ada niacinamide-nya. Jadi pada saat kita aplikasiin tuh enak banget. Dan teman-teman gak perlu khawatir untuk produk-produk dari Scarlett Whitening ya, karena ini sudah terregistrasi di Badan POM. Ini juga halal, dan ini gak dites ke binatang, dan juga ini tidak mengandung merkuri dan hidroquinone teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat hasil yang udah saya gunakan. Untuk yang sebelah kiri itu yang udah saya gunakan, yang sebelah kanan itu yang nggak menggunakan, dan itu terlihat hasilnya tuh lebih cerah ya, dan lebih segar gitu, dan kelihatan lebih kencang gitu dibandingkan dengan yang nggak menggunakan seperti itu. Dan ini tuh harganya murah, terjangkau sih sebenarnya, itu sekitar 75.000 lah satunya gitu. Dan supaya teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal seperti tangan saya di sebelah kiri ini, itu gunakanlah secara rutin sehingga hasilnya tuh jadi lebih maksimal. Link pembeliannya nanti saya cantumkan di bawah, itu ada link Shopee, jadi teman-teman bisa ikutan beli produknya ya. Jadi jangan lupa selalu gunakan produk perawatan body care dari Scarlett Whitening agar hasilnya maksimal. Nah, ini suasana di Nebula Glamping pas senja ya. Nah, itu kelihatan cakep banget kan. Jadi jingga dari senjanya tuh kelihatan banget di balik Gunung Salak. Dan city lights-nya juga itu kelihatan banget tuh city light-nya. Jadi cantik banget. Tuh bisa ngelihat city light-nya. View-nya luas banget ke city light. Nah, malam ini kita sambil ngeliatin pemandangan city view, kita sambil barbeque nih. Tuh, kita udah siapin bawa makanan sendiri. Kita bawa kompor portable. Kita udah siapin daging, steak, cumi, udang, dan udah siap masak. Harus makan barbeque. Selamat pagi dari Nebula Glamping. Nah, ini suasana pagi-paginya nih. Tuh, Gunung Salaknya udah kelihatan jelas banget tuh di sana. Nah, nanti kita coba lihat ya dari atas. Hai, kita sekarang lagi mau ke Curug, kita mau turun ke bawah. Dan dari Nebula Glamping ini sebenarnya ada curug yang orang belum banyak tahu, jadi kita mau nyobain kayak apa. Yuk kita trekking ke bawah nanti. Oke, kita jalan ya. My trip, my adventure. Bener kayak gitu juga sih. Itu kan kayak kita turun.
Ini kita sambil trekking turun ke arah curug. Nah, kita mau turun ke arah curug nih. Nah, ini kita lagi trek turun. Tuh, trek turun pemandangannya, pemandangan alam. Nah, ini trekking, ini kita tuh suasananya. Tuh, pepohonannya. Ini rombongan trekkingnya. Ini jeda dulu sambil ngeliatin pemandangan. Olah, kita udah sampai di curugnya. Ini namanya curug apa? Penantelan. Curug Penyantelan namanya. Jadi ya masih sepi, mungkin kayak cuma kita doang di sini, tapi treknya ya lumayan curam ya. Jadi maksudnya buat orang yang punya penyakit sebaiknya di state di awal supaya nggak kenapa-napa ya. Ini treknya lumayan naik turun gitu. Dan suasana curug, sekitar curugnya sih seperti ini. Tuh, di atas curugnya. Dan kita bisa jalan kaki nanti. Nih, kita bisa jalan kaki ke sana, ke curugnya. Ini kita istirahat dulu setelah menempuh perjalanan. Nah, ini curugnya, air curug ini. Kita mau coba nyusurin sungainya, curugnya. Ini ada air terjun juga. Kita mau nyusurin ini. Hati-hati. Nah, ini curug besarnya tuh di atas. Oh, kelihatan. Dia ngalir ke sini. Nah, di depan ini mobilnya dari Nebula. Jadi kalau untuk mobil city car yang mungkin agak kesulitan untuk naik ke atas, karena mesti 4x4 ya, karena treknya off-road gitu. Jadi bisa parkir di bawah, nanti dijemput dengan mobil ini, Mitsubishi Strada ini.